Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang beriman, kali ini kita akan mengisahkan suatu kisah sholawat, masih pengalaman dari Kiai Mas Duki. Beliau menggunakan sholawat sebagai wasilah untuk mengatasi segala penyakit dan kesulitan. Inilah kisahnya. Pengalaman sholawat beliau lagi, yakni ketika Kiai Mas Duki harus melaksanakan dinas di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada suatu hari ada tamu pukul 5 sore. Dan bilang ke Kiai Mas Duki, "Saya disuruh oleh ibu minta air tawar." Kiai Mas Duki mengaku masih bodoh saat itu. Seketika itu ia menjawab, "Iya, silahkan ambil saja air tawar. Kan banyak itu di ledeng-ledeng itu," kata Kiai Mas Duki. "Bukan itu Pak yang saya maksud. Air tawar yang dibacakan doa-doa untuk orang sakit itu Pak," kata si pemuda. "Oh itu," kata Pak Kiai. Kalau itu yang tidak bisa sekarang, ambilnya harus besok, habis sholat subuh. Persis ya, habis sholat subuh, besok ambil air tawarnya." Kiai Mas Duki menjawab begitu karena beliau ingin bertanya kepada sang istri perihal abah mertua yang sering nyuwuk membaca doa untuk mengobati, dan ingin tahu apa yang dirafalkan. Ternyata istri beliau tidak tahu tentang doa yang dibaca abahnya di rumah, padahal Kiai Mas Duki sudah janji. Habis Isya, saat beliau harus wiridan dan membaca dalil, beliau menemukan hadis tentang sholawat. Inti hadis tersebut kurang lebih seperti ini: siapa yang membaca sholawat sekali, Allah beri rahmat 10. Baca sholawat 10, Allah beri rahmat 100. Baca sholawat 100, Allah beri rahmat 1000. Tidak ada orang yang baca sholawat 1000 kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Setelah mencari di berbagai kitab, ketemulah hadis tersebut sebagai jawabannya. Lalu beliau pun bangun di tengah malam mengambil air wudhu dan air segelas. Setelah itu membaca sholawat 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah beliau selesai membaca sholawat 1000, beliau berdoa, Allahumma ja'al hajal ma' dawa'a liman sarabahu min jami'il amrat. Arti doa tersebut, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat dari segala penyakit bagi peminumnya. Lalu meniupkan ke air gelas dan baca sholawat 1 kali lagi. Di pagi hari diberikanlah air tersebut kepada orang yang memintanya. Setelah 3 hari ada berita dari orang tersebut bahwa si penderita penyakit sudah sembuh setelah meminum air dari Kiai Mas Duki. Padahal sakitnya sudah 4 bulan dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Dokter pun sudah tidak sanggup menangani penyakit yang diderita orang ini dan menyarankan untuk mencari obat di luar. Anehnya, pemberi kabar itu mengatakan bahwa Kiai Mas Duki selama 3 hari itu mengelus-elus perut orang yang sakit. "Mengelus-elus perut," kata Kiai. "Tentu saja tidak. Apalagi si penderita penyakit adalah perempuan yang bukan mahramnya. Hal itu juga mustahil karena Kiai Mas Duki selama 3 hari di rumah saja.
Berkat selawat atas izin Allah penyakitnya sembuh. Sejak peristiwa itu di Kalimantan Timur, Kiai Mas Duki terkenal sebagai guru agama yang pintar nyuwuk, pintar ngobat gitu ya. Sampai penyakit apa saja bisa disembuhkan. Jika beliau tidak membacakan selawat, ya istri beliau mengambilkan air ledeng yang sudah dipakai untuk wudhu. Ya, sembuh juga penyakitnya. Inilah pengalaman selawat Kiai Mas Duki ketika dinas di Kalimantan. Cerita lain, suatu ketika beliau harus ke Samarinda dengan naik kapal pribadi milik Gubernur Aji Pangeran Tenggung Pranoto. Dalam pertengahan perjalanan melalui laut, tepatnya di Tanjung Makaliat, kapal yang dinaikinya terkena angin puting beliung. Maka goyang-goyanglah kapal tersebut. Kiai Mas Duki sadar, berwudu lalu naik ke atas kapal. Beliau ajak para awak kapal untuk mengumandangkan azan agar malaikat penghembus angin dahsyat tersebut berhenti. Lalu berhentilah angin tersebut. Inilah salah satu pengalaman solawat Kiai Mas Duki. Kalau ada orang menderita penyakit aneh-aneh, datang ke Mergosono. Insya Allah saya bacakan selawat 1000 kali. Kalau ndak mempan 10.000 kali, insya Allah kabul, kata Kiai Mas Duki saat pengajian Majelis Riyadul Jannah. Berkat selawat Nabi, sampean tahu sekarang saya bangun pondok sampai tingkat 3, nggak pernah minta sokongan dana masyarakat. Mengedarkan edaran, proposal nggak pernah. Modalnya hanya solawat saja. Uang yang datang ya ada juga, tapi nggak habis-habis. Itu berkat solawat. Lanjut Kiai Mas Duki dalam pengajiannya. Kisah lainnya, suatu ketika seorang bidan mengadu kepada Kiai Mas Duki tentang suaminya yang pernah meninggalkannya karena terpikat dengan wanita lain. Ia berharap suaminya bisa kembali. Abah, demikian para santrinya menjawab bidang tersebut dengan tegas menganjurkan untuk baca sholawat. Bidan pun secara istiqomah mengamalkannya. Dan dalam selang waktu beberapa lama suami kembali seraya bertaubat. Kiai Mas Duki memiliki 9 putra putri ini yang di samping sarjana juga bisa membaca kitab semua. Saat anak beliau ada yang mau ujian, di samping putranya juga disuruh baca sholawat. Beliau juga membacakan sholawat untuk kelancaran dan kesuksesan putra-putrinya. Kiai Mas Duki pernah dawuh, berkat sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang saya inginkan belum ada yang tidak dituruti oleh Allah. Belum ada permintaan yang tidak dituruti berkat sholawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkat sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.